Saya ingin minta tanggapan dari Bang Juri karena langsung setelah ada keputusan dari Bawaslu DKI Jakarta ternyata langsung membuat laporan ke DKPP melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat. Kenapa? Ya, jadi ada dua hal prinsip yang menurut kami perlu dikritisi dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Khususnya Bawaslu Jakarta Pusat ya. Pertama, bahwa dugaan pelanggaran pemilu di Car Free Day itu oleh Bawaslu RI sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran pemilu, dan itu sudah resmi. Dan kemudian Bawaslu Jakarta Pusat yang kedua kemudian menyatakan ada temuan baru, ya ini pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Nah, peraturan lainnya adalah perda ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah Bawaslu itu diangkat, disumpah dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Nah, lalu sekarang Bawaslu Jakarta Pusat membuat keputusan berdasarkan perda. Ini sesuatu yang aneh menurut kami. Mestinya Bawaslu tidak sampai membuat keputusan berdasarkan perda. Bawaslu harusnya membuat rekomendasi atas kajian bahwa yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, diduga melakukan pelanggaran peraturan perda. Nah, maka Bawaslu itu harusnya membuat rekomendasi saja. Yang membuat keputusan adalah pelaksana perda. Ya ini gubernur. Nah, ini ada yang terlalu jauh yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Pertanyaan kami, apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak Rahmat? Meskipun ini konteksnya adalah yang memberikan Bawaslu Jakarta Pusat ya, tapi Bawaslu RI sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pada kasus bagi-bagi susu. Tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu, karena laporannya adalah tindak pidana pemilu di Bawaslu RI pada saat itu. Sedangkan di Bawaslu Jakarta Pusat ada temuan dari Panwasjam. Kami sudah perintahkan setiap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang kemudian berkaitan dengan kasus ini, karena ada juga laporan di tempat yang lain. Di sentra Gakumdu ini tidak memenuhi unsur sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tindak pidana pemilunya tidak terbukti pada saat itu. Sehingga kemudian teman-teman Jakarta Pusat, prosesnya kan mereka lanjut terus, ada koordinasi dengan teman-teman DKI ya pada saat itu. Dan kemudian bukan putusan, memang betul rekomendasi kepada Gubernur DKI. Jadi diteruskan rekomendasinya kepada Gubernur DKI. Karena yang melakukan penghukumannya atau melakukan proses eksekusinya adalah teman-teman lembaga lain. Seperti misalnya ASN. Netralitas ASN, kami melakukan rekomendasi setelah melakukan kajian rekomendasi diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan kemudian masuk kepada nanti terakhir yang melakukan eksekusinya bukan KSN juga, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Nah, jika kemudian pejabat pembina kepegawaian tidak melaksanakannya, maka BKN turun tangan. BKN kemudian menutup kalau tidak salah data kepegawaiannya. Itu yang kemudian terjadi. Pak Rahmat, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bawaslu baik di pusat maupun di daerah ini kan ada konsekuensinya ya Pak. Buktinya Bawaslu Jakarta Pusat dilaporkan ke DKPP, Bawaslu di Lombok, Batam. Di Batam sudah dilaporkan juga ke polisi. Anda melihat ini adalah konsekuensi atau ini justru bisa melemahkan kinerja Bawaslu? Ini merupakan resiko pekerjaan, mau tidak mau. Zamannya Mas Juri juga sebagai anggota KPU juga pernah juga dilaporkan kan. Zamannya kemudian Mas Hasim periode pertama juga Mas Hasim pernah jadi tersangka pada saat itu. Dan kemudian yang sekarang ketika Mas Hasim ketua misalnya, kami pernah melaporkan KPU kepada DKPP dan kami juga pernah ditegur keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan itu adalah proses-proses yang harus dijalin penyelenggara pemilu. Memang makanya Mas Juri sepertinya akhirnya tidak lanjut lagi di penyelenggara, karena memang kode etik bagi penyelenggara pemilu itu sangat ketat dan harus perhatikan misalnya prosedur yang dijalani harus sesuai dengan ketentuan. Kita harus korek betul terhadap prosedur yang ada dan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor. Jadi kemudian kenapa lambat loh? Kalau kami tidak hati-hati maka ada resiko. Resikonya pertama, kami jika tidak menindaklanjuti laporan, misalnya tidak jelas status laporannya, kami bisa dipidana. Atau bisa di DKPP. Kami misalnya ada permasalahan, kami juga bisa di DKPP kan. Itu adalah resiko dan kami harap di teman-teman Bawaslu tingkat bawah juga tidak menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Sedikit komentar nambah. Jadi
laporan atau rencana laporan kami itu kan sebetulnya mengingatkan kepada Bawaslu supaya bekerja proporsional saja, melakukan pengawasan mana yang salah ditindak, yang tidak salah ya jangan dieksploitasi. Oke. Misalnya Bawaslu harus bekerja mestinya sampai pada rekomendasi, bukan membuat keputusan. Iya. Ini kan seolah-olah framing bahwa Gibran melanggar karena sudah ada keputusan Bawaslu. Padahal prosesnya masih ada di pemerintah DKI Jakarta, gitu loh. Jadi misalnya pelanggaran pidana pun kan dikaji dulu, kemudian oleh Gakumdu dinyatakan Baik. memenuhi unsur-unsur pidana, Lanjut. diteruskan ke polisi, Ya. kejaksaan baru ke pengadilan. Jadi panjang gitu loh. Tapi ini sudah di framing seolah-olah ada pelanggaran. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.